Assalamualaikum Pak Anding. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Anding? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, boleh sehat ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin masalah apa sih Pak Anding? Beberapa hari ini saya ingin bercerita mengenai permasalahan saya yang saya hadapi dalam proses pembelajaran, khususnya pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia dan hewan. Dan yang saya alami di situ pembelajarannya saya rasa kurang menarik dan bagi peserta didik dan pemimpin kelas. Seperti itu. Ya. Jadi dari segi pembelajaran yang Pak Anding terapkan di kelas ya belum ada kemisi seperti itu. Iya Pak. Jadi belum menarik sehingga mereka juga bermasalah pada proses penerapan pemaparan kayak pembelajaran yang Bapak ajarkan. No, seperti itu ya masalahnya. Jadi Pak Anding sekarang apa yang ingin Bapak dapatkan sih dari obrolan kita hari ini sebenarnya? Yang saya ingin dapatkan pada obrolan kita pada pagi hari ini, saya ingin mencari upaya-upaya atau strategi yang sebenarnya nantinya pembelajaran itu menarik untuk diikuti oleh anak didik. Oh iya, seperti itu. Ya tentunya memang harus seperti itu sih, agar anak bisa belajar sehingga dari sana pada saat proses belajar lebih maksimal. Nah, kalau seperti itu Pak Anding, yang Bapak inginkan, jadi kiat-kiat seperti apa sih yang Bapak harapkan dari strategi pembelajaran yang akan Bapak ajarkan ke depannya? Jadi kiat-kiat seperti apa sih? Oke, kiat-kiat yang saya harapkan ke depan itu peserta didik ini tentunya antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ada interaksi, keaktifan dalam mengikuti proses pembelajaran juga, dan sehingga terbangun komunikasi dalam proses pembelajaran itu antara guru dan siswa, sehingga memang di suasana pembelajaran itu lebih menarik. Itu yang saya harapkan. Apalagi dalam diskusi mungkin. Iya, berdiskusi. Anak, interaksi anak, antara satu yang lain juga serta penguatan dari Bapak sendiri. Iya. Nah, kemudian berbicara masalah strategi pembelajaran yang Bapak Andri sudah terapkan di dalam kelas. Jadi menurut Bapak sendiri, Bapak itu sudah berada di kelas berapa sih? Dari rating 1 sampai 10? Kira-kira Ketika di ranking tersebut, iya, di rating 1 sampai 10 saya sudah berada di level 6 sampai 7 Pak. Nah, kalau yang seperti itu sudah lumayan bagus menurut saya. Karena kenapa? 6 dan 7 itu berarti sudah lebih dari setengah. Jadi kalau setengah berarti udah kategori dalam yang cukup baik lah seperti itu. Nah, kalau sekarang Bapak ingin meningkatkan levelnya Pak Andri, jadi Bapak berada di level berapa sebenarnya? Saya ingin sebenarnya di level 9 terlebih mungkin kata sempurna ya, yang level 10 tadi. Wah, itu luar biasa. Kalau 9 dan 10 itu berarti sudah level sempurna, berarti sudah tidak ada kesalahan, berarti proses pembelajarannya, strategi pembelajaran sudah sangat baik sekali dan dapat diterima oleh murid tentunya. Nah, oke, kalau seperti itu ya, menurut Bapak sendiri, jadi gimana untuk mendapatkan solusi dari hambatan tersebut? Nah, sehingga dapat Bapak juga bisa menerapkan strategi pembelajaran yang Bapak harapkan. Oke, tentunya solusi yang saya harapkan itu adalah solusi proses pembelajaran lebih bermakna. Iya, jelas. Bermakna tentunya sisi keaktifan siswa dan mengikuti proses pembelajaran, ada interaksi, tanya jawab, tentunya harus mungkin ada informasi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum melakukan proses pembelajaran mereka. Sehingga ada interaksi antara sesama siswa dengan mereka, dan tentunya terlebih lagi adalah interaksi saya sesama mereka, dan mungkin saya akan lakukan mungkin terkait dengan GS semacam GS tentunya, sehingga memang dalam proses pembelajaran itu kesannya tidak membosankan. Iya, jelas. Jelas seperti itu ya. Jadi memang kalau menurut saya sendiri sih baiknya seperti itu Pak Andri. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut ya, kan ada masalah, ada solusi. Jadi menurut Bapak strategi apa yang akan Bapak terapkan ke depannya kira-kira harusnya? Tentunya saya harus memahami atau mengetahui kebutuhan belajar setiap anak didik itu, sehingga memang kebutuhan anak didik itu semuanya bisa terpenuhi dan terserap semua. Iya, jelas ya. Jadi dengan kebutuhan belajar siswa, jadi kita bisa mengetahui mereka apa yang dibutuhkan. Kemudian dari cara-cara pembelajaran seperti apa yang boleh dipahami, sehingga dari sikap mereka itu bisa lebih maksimal. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kan hambatan sudah bisa diketahui dan Bapak dicari solusinya. Nah, menurut Bapak,
Nah, kapan akan dilaksanakan bincang tersebut? Insya Allah Pak, di pertemuan berikutnya saya akan laksanakan terkait dengan permasalahan yang sekarang tersebut, sehingga memang anak didik ini tentunya kebutuhan belajar mereka itu bisa dipenuhi. Iya, jadi mulai minggu depan, kalau secepatnya ya, sehingga bisa diterapkan strategi pembelajaran yang Bapak Amri harapkan seperti itu. Nah, dalam proses pelaksanaannya kan berarti Bapak harus butuh misalnya bantuan rumah dan sebagainya. Jadi menurut Bapak siapa saja sih yang bisa dilibatkan untuk misalnya mengcover strategi pembelajaran yang Bapak inginkan? Tentunya saya harus senantiasa, terutama di Bapak sendiri. Oh iya, selaku observer saya pembelajaran ini dan rekan-rekan sejawat yang setidaknya dengan saya untuk mencari sama-sama mencari solusi sehingga memang permasalahan yang saya hadapi ini bisa saya temukan solusi. Nah, berarti hal seperti bagus Pak Amri. Jadi Bapak sendiri bisa berkolaborasi dengan saya mungkin, kemudian guru-guru mata pelajaran yang sama atau juga pun guru-guru lain ya sekedar masukan saja sehingga strategi pembelajaran yang Bapak terapkan itu bisa dilaksanakan di kelas dan anak-anak bisa sempurna dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Jadi sekedar contohnya mungkin ya. Nah, berarti Pak Amri, kalau dari pembicaraan kita kali ini saya sudah bisa menyimpulkan sih permasalahan yang Bapak hadapi sekarang. Jadi yang pertama mungkin Bapak akan melaksanakan strategi pembelajaran dengan cara berdifferensiasi. Jadi berdifferensiasi itu berarti kita mengetahui kebutuhan belajar dari masing-masing siswa sehingga dari 100 siswa itu bisa terpenuhi ketika proses pembelajaran. Dan kemudian juga mungkin dia tadi Bapak mengkolaborasikan menggabungkan dengan S-Breaking ya, S-Breaking, misalnya permainan, games, berarti itu melatih kompetensi sosial emosional siswa. Karena memang di dalam proses pembelajaran biasa ada jenuh, ada bosan. Jadi dengan kompetensi sosial emosional itu anak-anak bisa relax dengan pembelajaran. Jadi seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali sebenarnya Pak. Jadi permasalahan yang Bapak temukan sendiri, Bapak juga bisa menemukan jalan solusinya sendiri. Jadi sekira seperti itu ya Pak Fadil ya? Iya. Jadi mungkin saya kira obrolan kita cukup sampai di sini saja karena dari Bapak sendiri sudah bisa menemukan solusinya. Dan kemudian nanti saya tunggu ya obrolan selanjutnya mungkin berhubungan dengan permasalahan yang ada pada Bapak. Saya bisa bantu dan kita bisa sama-sama untuk menyelesaikan problem dari Bapak sendiri dari guru lainnya. Jadi saya kira sekian karena saya ada jadwal pelajaran lain. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.